Halo, salam sehat selalu, salam sejahtera dengan Bung Ropan di Rai Soccer TV. Bagi teman-teman, sebelum saya berbicara di Rai Soccer TV ini, silakan untuk membantu subscribe, ya, tekan tombol loncengnya, dan ada notifikasi bisa setiap kali ada pembahasan di Rai Soccer ini teman-teman bisa melihat, ya. Jangan lupa juga like, dan saya akan membicarakan tentang keseruan, ya, kehebohan yang ada di Piala Dunia 2022 Qatar ini, dan banyak kejutan yang terjadi mulai dari fase grup, ya, ketika diawali itu dengan Arab mengalahkan Argentina, terus Jepang mengalahkan Jerman, sampai berlanjut di mana tim-tim besar itu bertumbangan. Kamerun juga sempat mengalahkan Brasil, Korsel mengalahkan Portugal, dan banyak lagi sampai kemudian Maroko, tim dari Afrika yang terus berlari dengan kencang. Ya, orang bisa melihat bahwa Maroko ini hanya mungkin sampai di 16 besar. Tapi kenyataannya sampai saat ini mereka sudah ada di babak 4 besar alias semifinal. Inilah sejarah. Ini bagi Maroko tidak pernah terbayang di benak mereka, di mata semua pencinta sepak bola, penggila sepak bola di negara Maroko, bahwa tim nasional mereka itu ikut Piala Dunia dan hadir sampai ke posisi 4 besar. Tidak mudah, karena kalau melihat banyak tim-tim yang berpeluang besar, apalagi tim-tim yang mapan, yang sudah pernah menjadi juara, termasuk Brasil, ya, Jerman yang kandas, Uruguay, ya, banyak Spanyol yang pernah menjadi juara, itu semua lewat. Dan Maroko membuat sensasi besar. Mereka melakukan dengan luar biasa. Ketika masuk di babak 16 besar, mereka sudah menjadi juara di grup F. Ini juara karena mereka di atas Belgia yang justru lebih diunggulkan, di atas Kroasia sekalipun. Dan itulah Maroko. Hakim Ziyech dan kawan-kawan membuktikan mereka bukan hanya sekedar penghibur atau pelengkap datang ke Piala Dunia di Qatar ini. Mereka ingin memberikan sesuatu yang terbaik tentunya. Dan apa yang mereka lakukan ini boleh dikata sebagai awal di mana Afrika itu ingin menciptakan sejarah, karena tidak ada tim-tim Afrika yang bisa melaju sampai ke semifinal dalam sejarah sejak Piala Dunia dimainkan pertama kali pada 1930 di Uruguay. Dalam 21 edisi bahkan, ini sulit untuk bisa melihat ada tim Afrika ada di semifinal. Tim Asia udah pernah 2002, ya, ketika Jepang dan Korea menjadi negara bersama dan Brasil juara waktu itu. Korea Selatan melaju sampai semifinal sebelum dihadang oleh Jerman. Mereka gagal ke final, tapi itu sudah membuat mereka menjadi tim Asia pertama yang bisa ada di babak semifinal. Sekarang Maroko melakukannya. Ketika ada di babak 16 besar, tidak ada yang menduga kalau mereka bisa mengalahkan Spanyol. Spanyol pasti diunggulkan, difavoritkan, apalagi punya kedalaman skuad yang bagus bagi pasukan Luis Enrique. Ya, buktinya Spanyol bisa melakukan operan dengan passing-passing mereka sampai 1059 kali. Ini tertinggi loh, sebuah tim bisa melakukan passing dengan operan di lapangan. Tapi itu kan tidak punya arti apa-apa. Spanyol boleh menguasai permainan, tapi buktinya Maroko yang bisa menang. Luar biasa. Dan ketika ada di perempat final, lawan mereka Portugal, juara grup H. Di sana juga ada Cristiano Ronaldo, baru pun masuk di babak kedua. Dan Maroko menunjukkan kelas mereka. Tidak ada perbedaan lagi. Ya. Kalau melihat dengan kelas kualitas yang ada, Maroko ini luar biasa. Ya. Starting 11 yang dimainkan oleh pelatih Walid Regragui. Siapa sih yang tahu? Ya. Walid ini nggak ada yang tahu. Tapi ini luar biasa, ya. Seorang pelatih yang sekarang pasti ketika dia membawa Maroko ke semifinal, orang sudah pasti akan tahu dengan Walid ini. Ya, biasa-biasa saja, tapi kualitasnya bagus, bisa mengalahkan Fernando Santos, bisa mengalahkan Luis Enrique dalam hal taktik. Dan mereka memang oke, kalau bisa dikatakan kalah dalam semua aspek, dalam statistik. Tapi itu tidak ada arti, karena sepak bola ini selalu diselesaikan hasil akhir. 90 menit waktu normal, ada perpanjangan waktu, dan diselesaikan juga dengan adu penalti jika sama. Maroko melakukan itu semua.
Mereka nggak peduli kalah dalam ball position, dalam shoot kalah, dalam on target kalah, sepak pojok kalah. Tetapi Maroko pada akhirnya yang bergembira, Maroko yang tersenyum, ya, Maroko yang tertawa terbahak-bahak dalam pertandingan ini. Dan banyak pemain-pemain hebat itu dibuat menangis. Mau Alvaro Morata, semua menangis, ya. Oh, Sergio Busquets, sana Gavi, Pedri menangis dibikin, dan terakhir Ronaldo, Bernardo Silva, semua Bruno Fernandes, Ruben Dias, Pepe, ya, itu menangis, termasuk Cancelo yang masuk di babak kedua. Semua menangis begitu wasit membunyikan peluit panjang karena pertandingan berakhir dan Maroko menang 1-0. Ini luar biasa bagi Maroko. Yusuf En-Nesyri menjadi pahlawan. Ya, lompatan yang sangat tinggi mendahului Diego Costa, penjaga gawang dari Portugal. Timing yang bagus dari En-Nesyri menanduk bola, ya, di menit ke-42 dan membuat mereka unggul dan bikin Maroko ini di atas angin saat itu, ya. Walaupun mereka juga harus bermain dengan 10 pemain di menit 90 plus 3 ketika Khedira diusir dengan 2 kartu kuning, tapi tidak ada pengaruh, 10 pemain. Portugal tidak mampu untuk bisa membombardir, untuk mencetak sebiji gol pun sulit. Fernando Santos di babak kedua bahkan sudah menambah amunisi. Ronaldo masuk, Rafael Leao masuk, Ricardo Horta masuk. Ini semua penyerang-penyerang untuk bisa menambah di depan, karena sudah ada sebelumnya ada Joao Felix, ya, ada Gonzalo Ramos yang mencetak 3 gol ke gawang Swiss di babak 16 besar. Jadi mereka bermain dengan 5 pemain depan yang luar biasa untuk mengejar ketinggalan mereka melawan Maroko. Tapi pertahanan Maroko yang digalang dengan kuat oleh Djamik, oleh Romain Saiz, walaupun Romain Saiz mengalami cedera dan ditarik keluar. Mereka punya Allah, punya Achraf Hakimi, bermain sangat bagus. Ya, Yosef Dari yang masuk di babak kedua juga mengisi posisi dari Romain Saiz. Ini bermain habis-habisan, all out, ya, disiplin yang sangat kuat membuat Maroko itu menaklukkan Portugal. Nah, lihat saja dalam statistik, ya, mereka hanya menembak 9 kali dan 3 on target, 1 menghasilkan gol. Sementara Portugal ada 12 tembakan, ada 3 on target, tapi tidak mencetak sebiji gol pun. Ya, dalam penguasaan bola mereka juga cuma 26%, sementara Portugal 74%. Ini jomplang, ini sangat jauh kalau bisa melihat. Corner kick mereka cuma 3 kali, Portugal dengan 9 kali. Perpindahan bola passing di lapangan mereka hanya paling kecil 247 kali operan mereka, sementara Portugal dengan 663. Jadi 600 lawan 200 jauh. Ya, akurasi operan mereka itu cuma 71%. Kalau melihat dengan Portugal itu 85%. Tapi mereka juga pun tidak bisa membuat gol ke gawang Maroko. Penjaga gawang Maroko ini oke. Bono yang bermain di Sevilla tampil luar biasa, menjadi momok, ya, bagi pemain-pemain depan Portugal dan selalu menghalangi, ya, menjadi tembok yang sangat kuat di bawah Mister Maroko. Dan saya harus menganjungi jempol terhadap penampilan penjaga gawang Bono ini. Sukses, selamat buat Maroko yang sekarang sudah ada di babak besar, dan hati-hati, bukan tidak mungkin mereka akan melaju ke final dan juara. Ini Maroko, ya, bahaya. Sekarang mereka tanpa beban lagi, sejarah mereka sudah buat dan mereka bisa menuju final dan membuat lebih sensasi lebih besar. Mereka di semifinal ketemu dengan Prancis, juara bertahan, dan tentunya Prancis harus berhati-hati menghadapi Maroko. Dan kalau Maroko ke final, siapapun yang menjadi lawan dia, mau Argentina, mau Kroasia, tentunya mereka akan siap menghadapi. Kita akan tunggu nantinya sepak terjang dari Maroko. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.